Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Arya Putra dari Humas 6C dengan NIM 12140600153. Di sini saya akan menjelaskan Uncertainty Reduction Theory atau teori pengurangan ketidakpastian. Nah, teori ini adalah teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Calebres pada tahun 1975. Teori ini berfokus pada bagaimana individu mengelola ketidakpastian selama interaksi awal atau saat pertama kali bertemu. Nah, memahami teori Uncertainty Reduction Theory ini membantu dalam memahami dinamika komunikasi, interpersonal, dan pengembangan hubungan termasuk dalam konteks PR. Ketidakpastian ini merujuk pada kurangnya prediktabilitas atau pengetahuan tentang sikap, keyakinan, dan perilaku orang lain. Ada beberapa jenis ketidakpastian. Yang pertama ada ketidakpastian perilaku, ketidakpastian tentang bagaimana orang lain akan berperilaku. Yang kedua ada kognitif, ketidakpastian tentang pikiran, keyakinan, dan pendapat orang lain. Dan yang terakhir ada afektif, ketidakpastian tentang emosi atau perasaan orang lain. Ada beberapa strategi dalam menghadapi ketidakpastian. Yang pertama ada strategi pasif, yaitu mengamati isyarat verbal dan nonverbal. Yang kedua, pencarian informasi aktif atau mencari pendapat, saran dari kenalan bersama, memvalidasi kesan, dan mengurangi ketidakpastian melalui sumber eksternal. Yang terakhir ada strategi interaktif, yaitu berbagi informasi pribadi untuk mendorong keterbukaan dan kepercayaan, membangun hubungan dan kedekatan. Selanjutnya ada beberapa aksiomatur. Yang pertama ada komunikasi verbal. Biasanya ini terjadi saat pertama kali bertemu. Jadi semakin sering kita berkomunikasi, maka tingkat ketidakpastian akan berkurang. Namun, perlu kalian ingat, komunikasi verbal yang berlebihan dapat memicu keinginan untuk mencari informasi lebih lanjut oleh pihak lain. Yang kedua ada ekspresi nonverbal. Tingkat ekspresi nonverbal itu seperti kontak mata, anggukan kepala, dan jarak fisik yang dekat. Ini memiliki pengaruh terhadap pengurangan tingkat ketidakpastian dalam situasi interaksi awal. Ketika tingkat kepastian menurun, ekspresi nonverbal cenderung meningkat sebagai respon terhadap proses pengurangan ketidakpastian. Yang ketiga ada pencarian informasi. Dalam interaksi awal atau pertama kali bertemu, pihak yang terlibat cenderung melakukan pencarian informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada aspek-aspek dasar seperti pekerjaan, asal daerah, dan sebagainya. Saat tingkat ketidakpastian masih tinggi, kemungkinan besar bahwa pihak lain akan membatasi diri dalam memberikan informasi yang sensitif atau pribadi. Yang keempat ada pembukaan diri atau self-disclosure. Orang cenderung mengungkapkan informasi pribadi tentang diri mereka secara bertahap selama interaksi, yang membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun hubungan. Yang kelima ada timbal balik pengurangan. Nah, timbal balik pengurangan ketidakpastian diperkuat ketika ada pertukaran informasi yang saling mengungkapkan antara individu dalam sebuah interaksi. Yang keenam ada kesamaan-kesamaan antara individu, baik dalam sikap, keyakinan, atau pengalaman. Dapat mengurangi ketidakpastian dan memperkuat perkembangan hubungan. Yang ketujuh ada kesukaan. Ketika ketidakpastian berkurang, kesukaan cenderung meningkat. Nah, pengalaman dan persepsi positif selama interaksi berkontribusi pada pengurangan ketidakpastian dan pembentukan hubungan. Contohnya, saat perusahaan baru ingin memperluas pasar mereka, mungkin menggunakan Uncertainty Reduction Theory dengan mengadakan acara promosi atau kampanye pemasaran yang tujuannya untuk mengurangi ketidakpastian konsumen tentang produk atau layanan mereka. Karena ini perusahaan baru ya. Mereka dapat menyediakan informasi yang jelas dan transparan tentang produk mereka, menyelenggarakan demonstrasi produk, atau memberikan jaminan kualitas untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.